Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda tegar. Nah, pada kompetensi dasar 4.1. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran bagaimana bentuk karyanya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Disidik, NIM 16033 157. Nah, di sini saya menggunakan sebuah karton yang bentuknya berbeda-beda satu dengan yang lainnya, di mana pada benda yang pertama saya menggunakan gabungan antara persegi panjang dengan segitiga, di mana sisi horizontalnya yaitu 16 cm, sedangkan sisi vertikalnya adalah 25 cm. Kemudian pada bangunan yang kedua, saya menggunakan gabungan antara persegi panjang dengan setengah lingkaran, di mana sisi horizontalnya adalah 16 cm dan vertikalnya 24 cm. Adapun alat yang atau bahan yang akan saya gunakan nantinya adalah sebuah benang dan sebuah pena. Nah, berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan keterampilan dalam konsep titik berat ini. Langkah yang pertama adalah kita melubangkan benda pada setiap sudut. Nah, kita lubangkan pada setiap sudut yang ada pada bagian setiap benda tersebut. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu kita menempelkan paku pada dinding. Selanjutnya kita gantung benda yang tadi kita buat. Kemudian kita buat sebuah garis yang searah dengan jatuhnya benang. Nah, dan lakukan hal tersebut di setiap lubang pada benda. Nah, berikutnya adalah pengukuran koordinat titik berat benda. Nah, di sini kita akan memasuki pengukuran titik koordinatnya, di mana X0-nya bernilai 7,9 cm dan Y0-nya bernilai 10,2 cm berdasarkan percobaan yang tadi. Nah, sedangkan pada benda yang kedua diperoleh X0-nya 8,1 cm dan Y0-nya 11,8 cm. Nah, sedangkan perhitungan secara teori koordinat titik berat benda, maka kita akan meninjaunya satu persatu. Nah, di sini ada dua bangunan pada benda yang pertama, yaitu bangunan segitiga dan persegi panjang. Nah, di sini kita akan meninjau bangunan yang segitiga terlebih dahulu. Di sini bangunan yang segitiganya Y1-nya adalah 16 ditambah sepertiga, 25 dikurang 16, nilainya adalah 19. Sedangkan X1-nya adalah setengah dikali 16. 16 itu adalah sisi horizontalnya. Nah, nilainya adalah 8. Sedangkan luas yang pertama itu adalah kita dapat menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi, di mana alasnya itu adalah sisi horizontal, sedangkan tinggi adalah sisi vertikalnya. Nah, sehingga kita masukkan angka-angkanya, maka kita akan memperoleh nilainya 72. Nah, kemudian untuk benda yang kedua, pada benda yang kedua itu adalah persegi panjang, di mana persegi panjang itu X2-nya adalah setengah dikali sisi horizontal, yaitu 16, maka hasil X2-nya adalah 8, sedangkan Y2-nya ada yaitu setengah dikali 16, yaitu 8. Nah, selanjutnya A2-nya itu adalah nilai perkalian, yaitu 16 dikali 16. Nah, nilainya adalah 256. Nah, berikut kita akan mengetahui di mana titik beratnya, yaitu X0 dan Y0, di mana kita akan memperoleh nilai X0 dari persamaan, di mana persamaannya tertera pada slide yang bisa kita lihat sendiri. Dan setelah kita masukkan nilai X1
A1, kemudian kita masukkan X2 dan A2 ke dalam persamaan, maka kita akan memperoleh X0-nya sebesar 8 cm. Dan begitu pula dengan Y0, dengan kita masukkan langkah-langkah yang sama seperti yang tadi, maka kita akan memperoleh nilai Y0 adalah 10,41 cm. Nah, sehingga pada bangunan yang pertama ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa bangunan ini terletak di titik 8,10,41 cm. Nah, seperti itu. Nah, di mana di sisi horizontalnya adalah 8 cm dan sisi vertikalnya adalah 10,41 cm. Nah, kemudian kita akan menghitung secara teori titik berat yang kedua tadi. Di mana pada bangunan yang kedua ini adalah gabungan antara persegi panjang dengan setengah lingkaran. Nah, kita akan meninjau yang setengah lingkaran terlebih dahulu. Di mana pada setengah lingkaran X1-nya adalah setengah dikali 16, yaitu 8. Kemudian Y1-nya kita dapat menggunakan rumus yang ada pada slide, yaitu 16 ditambah 4R per 3Pi. Dan nilainya yaitu 19,4. Nah, sedangkan luasnya yaitu kita bisa menggunakan luas setengah lingkaran, yaitu setengah pi r kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya, maka kita akan memperoleh luasnya itu sebesar 100,48. Nah, selanjutnya pada bangunan yang kedua, yaitu bangunan persegi panjang. Pada bangunan persegi panjang ini, X2-nya yaitu setengah dikali sisi horizontalnya, di mana sisi horizontalnya adalah 16, seperti pada gambar. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan, maka kita akan memperoleh nilai X2-nya yaitu 8. Selanjutnya, kita bisa menentukan Y2-nya yaitu setengah dikali 16, yaitu di mana 16 itu adalah sisi vertikalnya, seperti pada gambar. Maka nilai Y2-nya adalah 8. Nah, kemudian kita akan menggunakan rumus luasnya. Kita bisa menggunakan luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Nah, di sini karena panjangnya sama dengan lebarnya, yaitu 16, maka kita bisa mengkalikannya langsung, sehingga kita memperoleh luas persegi panjang itu adalah 256 cm persegi. Nah, selanjutnya kita menentukan titik beratnya. Nah, di sini titik beratnya dapat kita gunakan rumus yang sebelumnya, yaitu X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 per A1 ditambah A2. Nah, sehingga setelah kita masukkan angka-angkanya seperti yang tadi, nah, maka kita akan memperoleh X0-nya itu 8 cm dan kita akan memperoleh Y0-nya yaitu 11,21 cm. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.